Apa kamu lebih bahagia kalau kita benar-benar bercerai? Pertanyaan itu membuat Lisa membungkam dan membalas tatapan Kinan. Bukankah dia sudah siap akan perceraian? Bukan hanya siap. Tapi dia sendiri sudah merasa mereka tidak lagi memiliki ikatan pernikahan. Tapi kenapa kini menjawabnya, Lia, saja terasa keluh. Kinan berpindah posisi menjadi duduk. Dia merubah tatapan sendunya menjadi senyum menawan yang sepertinya akan dia gunakan setiap saat di depan Lisa. Jangan dijawab. Aku tidak siap akan jawabanmu itu, ucap Kinan. Yang pasti kita belum bercerai. Surat perceraian yang Mama beri padamu, bukan atas keinginanku. Dan aku sudah merobeknya hingga surat itu tidak sampai ke meja pengadilan, imbuhnya. Lisa menaikkan satu alisnya. Apa ini hanya manipulasi saja? Aku tidak percaya, ucapnya. Deon ada di sana saat aku menyobek surat perceraian itu. Jawaban itu membuat pupil Lisa sedikit melebar. Terkejut karena ternyata kita memang benar belum bercerai atau karena Deon tidak memberitahumu. Lisa mendengus tidak menjawab. Yang pasti kita belum bercerai. Jadi, Kinan mencondongkan tubuhnya hingga Lisa refleks menjauh. Jadi apa? Jangan coba-coba menyentuhku meski kita belum bercerai. Sentak Lisa dengan mata melotot. Kinan tersenyum penuh arti dan melanjutkan aksinya mendekatkan wajahnya ke dada Lisa membuat wanita itu semakin melebarkan matanya. Hei! Kau! Awas saja kalau... Kap! Kinan mengecup pipi baby boy yang sudah tertidur pulas. Nafas Lisa tercekat. Malu. Tapi rasa yang lebih dominan adalah, saat dadanya yang terbuka tersapu oleh nafas Kinan juga rambut hitam itu menggesek sesaat. Hingga Kinan melepas kecupan pada pipi baby boy dan menjauh, langsung kembali pada posisi merebah. Baru Lisa bisa membuang nafasnya dengan pipi memerah. Pesawat telah mendarat sempurna. Tidak ada perdebatan mengenai tempat tinggal karena Lisa sudah memantapkan diri tinggal di apartemen yang sudah lama tidak dia tempati. Kamu yakin, Lisa akan tinggal di sini? Setidaknya untuk hari ini menginap di rumah kalian. Biarkan orang membersihkan debu dan semuanya lebih dulu, ucap Wira saat mereka baru saja masuk ke dalam apartemen. Tidak, semua mudah dibereskan. Lihatlah. Kita hanya perlu menarik semua kain-kain putih ini. Lalu menyapu lantai. Selesai, sahut Lisa menunjuk barang-barang di sana sudah dia lapisi kain putih hingga memudahkannya membereskan meski sudah lama ditinggal pergi. Kinan masuk lebih dalam untuk melihat-lihat seisi apartemen. Ada 2 kamar. Satu yang biasa Lisa tempati cukup lebar. Sedangkan satunya kamar tamu dengan ukuran minimalis. Dia membuka lemari pendingin, kosong. Juga kitchen set tidak ada bahan makanan apapun. Lisa, benar ayah. Sebaiknya semalam tinggal di rumah kita. Kalau kamu tidak mau, kita bisa menginap di hotel, ucap Kinan setelah merasa apartemen ini belum siap untuk ditempati. Namun Lisa tetap bersikeras menolak. Tidak, aku sudah biasa. Kinan hanya bisa menghela nafas. Dia sedari tadi sudah kalah berdebat. Kalau begitu aku pergi dulu sebentar. Mungkin 1 jam lagi kembali. Kenapa harus kembali? Aku tidak memintamu kembali selamanya, sahut Lisa ketus dan meninggalkan Kinan. Dia mendorong baby stroller ke dalam kamar. Wira hanya tersenyum geli melihat Lisa yang terus-terusan ketus pada Kinan. Dia menggemaskan kalau sedang sewot seperti itu, ujar Kinan. Dia tidak terusik sama sekali dengan sikap Lisa. Iya, jangan diambil hati. Cepatlah kembali, ucap Wira menepuk bahu Kinan. Oke, fix. Wira dan Kinan sudah sejalur kali ini. Kinan keluar dari apartemen. Dia mulai menjalankan misi dadakan demi sang istri.
Orang pertama yang dia telepon adalah Pak Hendro. Dia meminta Bibi Mia datang ke apartemen sore ini. Tentu sang bibi sangat senang setelah mendengar Lisa sudah kembali. Sebelumnya dia juga berbicara pada sang bibi mengenai apa saja yang diperlukan untuk menunjang seluruh kebutuhan Lisa. Lalu tugas kedua adalah, Keenan menelpon Jeff dan mengajaknya bertemu di mall. Bukan hanya Jeff. 3 anak buah juga diminta datang. Kita mulai dari mana, Tuan? Tanya Jeff saat mereka sudah berkumpul di tengah mall lantai 1. Keenan memberikan 4 black card pada setiap anak buah dan juga Jeff. Dia juga menyodorkan kertas satu persatu dengan beragam catatan di sana. Kamu pergi ke baby shop, beli apapun yang cocok untuk bayi baru lahir. Lihat saja catatan yang sudah aku tulis. Kamu pergi ke butik, beli baju untuk Lisa dengan ukuran yang tertera dan jenis apa saja. Kau pergi membeli kebutuhan makanan, lihat catatan, ya. Dan, kamu, Jeff. Bersamaku belanja kebutuhan harian. Siap, Tuan. Sahut mereka berempat. Semua harus selesai tidak lebih dari 60 menit. Ucap Keenan seperti sedang melakukan misi merobohkan benteng Takeshi. Semua pun mulai bergerak. Termasuk Jeff dan Keenan yang mulai mencari kebutuhan harian. Asisten pribadinya mendorong troli dengan ukuran paling besar di supermarket itu sementara Keenan yang memasukkan barang-barang yang dia butuhkan sesuai catatan yang sudah dia susun bersama Bibi Mia tadi. Apa Nona Lisa masih marah, Tuan? Dia tidak mau tinggal di rumah? Tanya Jeff. Keenan berhenti untuk memilih jenis sampo yang biasa Lisa pakai. Memori Lisa sebagian terbuang. Yang tersisa hanyalah kejadian-kejadian buruk yang pernah aku lakukan. Terbuang. Keenan mengangguk sembari meletakkan sampo yang baru dia pilih ke dalam troli kemudian kembali berjalan. Saat seperti itu terdengar keributan dekat sana. Hei! Jangan lari! Teriak seseorang dipastikan itu adalah security yang sedang mengejar pencuri. Namun semakin lama suara teriakan keributan itu semakin mendekat. Keenan memicingkan matanya melihat seseorang berpakaian tertutup semakin berlari ke arahnya. Sementara ada 3 security yang mengejar di belakang orang itu. Dengan maksud ingin menolong petugas keamanan, Keenan secara mendadak menghalangi jalan larinya sang pencuri. Hingga tabrakan tidak dapat terhindari. Keenan terhuyung ke belakang berpegangan pada troli sementara pencuri itu jatuh tersungkur. Seketika barang yang dia curi di balik jaket pun berhamburan di lantai. Mau lari kemana? Security berdiri melingkar dengan nafas terengah-engah. Terima kasih, Tuan, ucap salah satu security pada Keenan. Keenan pun mengangguk. Dia terus memperhatikan pencuri yang berusaha untuk bangkit. Awalnya dia pikir wanita, namun saat penutup kepala terlepas rambut panjangnya pun nampak terurai. Wah, rupanya pencurinya wanita, ucap seorang yang berkerumun. Lumayan cantik juga. Tapi sayang pencuri. Kerja di rumahku saja, Mbak, menemani tidurku. Akan aku beri makan setiap hari. Orang-orang itu terus saja mencemooh, sedangkan Keenan masih setia memperhatikan wanita itu dari belakang. Dari posturnya sepertinya dia mengenal. Ayo, kita ke pos keamanan. Satpam itu dengan kasar meraih kedua tangan sang pencuri dan mengamankan di belakang pinggang. Tunggu. Cegah Keenan saat satpam itu hampir membawa. Keenan pun berjalan perlahan mengintari sang pencuri supaya bisa melihat wajahnya. Saat posisinya sudah di samping, wanita pencuri itu menoleh. Kau! Pekik Keenan dan sang pencuri bersamaan. Pekikan itu menarik atensi Jeff dan ikut mendekat. Dia pun sama terkejutnya dengan Keenan. Pak! Ayo bawa aku! Wanita itu merasa malu bertemu Keenan. Anda mengenalnya, Tuan? Tanya security sebelum menarik tangan pencuri.
Kinan memperhatikan penampilan wanita itu dari atas sampai bawah. Tidak ada kemewahan di sana. Nampaknya wanita itu benar-benar menderita. Tidak, jawab Kinan kemudian dia berlalu pergi. Jeff yang sedari tadi menonton pun tidak berbicara apapun. Dia mendorong troli dan mengejar Kinan. Dia pantas mendapatkannya, Tuan, ucap Jeff saat Kinan berhenti untuk kembali memilih barang. Ya, bahkan saat ini hubunganku dengan Lisa begitu buruk. Semua karena ulahnya. Diana memang pantas mendapatkan balasan yang setimpal, ujar Kinan dengan emosi yang sedikit naik ke permukaan mengingat perbuatan Diana tidak dapat dia maafkan. Bibi. Lisa membelalak saat mendapati Bibi Mia berdiri di depan pintu unit apartemennya. Norna. Bibi Mia maju untuk memeluk. Lisa pun demikian, dia menerima pelukan rindu di ambang pintu. Sejenak lalu melepasnya. Ayo masuk, Bi. Lisa memberi ruang untuk Bibi Mia masuk dan dia menutup kembali pintu itu. Wira yang baru saja selesai membereskan dapur pun keluar mendengar ada suara lain di apartemen. Bi, ini ayah aku. Sepertinya kalian belum pernah bertemu, ya? Bibi Mia dengan hormat membungkuk dan memberi salam. Saya asisten rumah tangga di rumah Nona Lisa, Tuan. Ah, iya. Apa Kinan yang memintamu ke sini? Tanya Wira sembari menunjuk ke sofa sebagai tanpa mempersilahkan duduk. Lia, Tuan. Tuan Kinan tadi meminta saya untuk datang dan membantu Nona di sini. Lisa menghela nafas jengah setiap kali mendengar nama Kinan disebut. Tidak bisakah kehidupannya tidak selalu berotasi pada nama itu? Pikirnya. Aku tidak butuh bantuan, Bi, jawab Lisa ketus. Bibi Mia sedikit terkejut dengan sikap Lisa. Untung saja Kinan tadi sudah menjelaskan apa yang sedang Lisa alami membuatnya merasa tertantang untuk bisa menyatukan majikannya kembali. 60 menit sudah berlalu, apartemen kini sudah bersih kinclong tanpa debu. Bibi Mia tetap saja melakukan tugasnya meski Lisa terus-terusan mencegah. Untung baby boy menangis dan menyita perhatian Lisa jadi Bibi Mia bisa melancarkan tugasnya. Unit apartemen kembali berbunyi, kali ini Wira yang membukanya. Astaga Kinan. Kamu membeli apa saja? Wira terkejut saat beberapa orang masuk hanya untuk meletakkan barang-barang belanjaan yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan sofa lebar yang ada di ruang tamu tidak bisa menampung semuanya. Bibi, bereskan ini semua, titah Kinan pada Bibi Mia yang baru saja selesai beres-beres. Meski begitu dia tetap senang melakukan tugasnya. Tunggu. Apa-apaan ini? Lisa datang dengan berjuta kekesalannya karena Kinan lagi-lagi muncul di hadapan, pun dengan kehebohan yang ada. Barang-barang untuk kebutuhan baby boy, jawab Kinan sembari bergerak untuk duduk di sofa single. Dia merebahkan kepalanya di sandaran. Tubuhnya sungguh lelah kali ini. Aku tidak butuh semua bantuanmu. Aku ayahnya. Akan aku belikan apapun untuk segala kebutuhannya, jawab Kinan. Dia terpejam dengan menijit pangkal hidung. Hal itu membuat Wira mengerti kalau Kinan pasti sedang kelelahan. Lisa, hentikan. Jangan egois hanya karena kamu tidak suka. Tidakkah kamu menghargai usahanya? Lihat, dia sudah menjemputmu dari Indonesia ke Italia dan langsung kembali ke sini. Dia masih sempat belanja sebanyak ini karena tahu apartemen ini kosong tidak ada persediaan apapun. Tidakkah kamu hanya sekedar memberinya air minum? Alih-alih menuruti ayahnya, Lisa memilih pergi masuk ke kamar lagi. Wira menggeleng sembari mengusap dadanya. Sabar. Ucapnya pada diri sendiri. Sabar ayah, ucap Kinan terkekeh ringan. Ini lebih baik daripada kehilangannya dan tidak lagi bertemu dengannya, imbuhnya. Benar ucapan Kinan.
Dia lebih baik menerima apapun perlakuan Lisa daripada kembali kehilangan wanitanya. Keenan beranjak dari duduknya untuk berpamitan. Aku akan berpamitan pada baby boy, ucapnya. Tidak menginap? Tanya Wira ikut beranjak. Menurut ayah apakah aku bisa? Ucapnya sambil terkekeh. Kemudian dia menuju kamar dan masuk begitu saja. Lisa yang sedang menyusui baby boy pun tersentak kaget. Namun sebelum Lisa mengeluarkan jurus omelannya, Keenan lebih dulu meletakkan jemari di depan bibirnya. Lalu menunjuk pada anak mereka yang baru saja bisa tidur. Aku hanya ingin berpamitan, ucapnya lirih supaya tidak mengganggu si kecil. Lisa menghindari kejadian tadi di pesawat. Dia pun segera menutup dadanya sebelum Keenan maju untuk mengecup baby boy. Keenan mengulum senyum dengan tingkah Lisa kemudian mendekat ranjang dan membungkuk beberapa kecupan dia berikan pada baby boy. Lagi, Lisa harus menahan nafasnya posisi kepala Keenan terlalu dekat membuat hatinya berdebar. Apakah Keenan sampai di situ? Tidak. Dia mengangkat wajahnya sedikit lalu memberi lumatan kecil pada bibir sang istri. Mata Lisa seketika membelalak, tapi belum juga dia protes. Keenan sudah melepasnya dan berdiri lalu pergi. Hah, hah, hah. Nafas Lisa terengah-engah dan matanya mengerjap berulang. Bukan karena emosi tapi karena sikap Keenan ini membuat dia kesulitan bernafas dengan normal. Kenapa, Lisa? Wira mengetuk pintu kamar Lisa karena terdengar baby boy terus saja menangis. Lisa pun membuka pintu. Matanya sudah merah karena mengantuk sedangkan tangannya masih menggendong baby boy yang jika diletakkan pasti menangis. Dia rewel terus, "Yah," jawab Lisa lemah. "Sini, ayah gantian menggendong." Wira pun mengambil alih cucunya. "Sebenarnya kalau kamu membiarkan Keenan menginap, kalian bisa bergantian menggendong baby boy. Jangan terlalu keras padanya, Lisa." Lisa tidak menjawab. Namun telinganya mendengarkan. Esok hari, Bibi Mia datang. Hal itu tentu membuat Lisa terkejut. "Keenan lagi yang meminta?" tanya Lisa. "Iya, Nona. Selain itu, Bibi selama Nona tidak di rumah jadi banyak menganggur. Seakan memakan gaji buta. Bibi membersihkan meja yang jarang ditempati. Bibi memasak hanya untuk Bibi dan Pak Hendro saja. Seperti itu setiap harinya," ungkap Bibi Mia mendesah hampa mengingat sepinya rumah besar yang menjadi tempatnya berteduh setiap hari. "Memangnya Keenan tidak makan di rumah?" tanya Lisa penasaran. "Tuan sulit sekali diajak makan. Paling juga makan di luar," jawab Lisa ketus. "Tidak juga, Jeff sering bercerita kalau Tuan Keenan jarang juga makan di kantor. Sedangkan setiap harinya selama 12 jam mereka berdua selalu bersama. Jadi Jeff tahu apa saja kegiatan Tuan termasuk soal makan." Lisa terdiam memikirkan suatu hal. Tapi buru-buru dia menghela nafas membuang pemikirannya itu. Hatinya masih hampa untuk sekedar peduli pada Keenan. Rasanya seperti menghadapi orang asing yang menyebalkan setiap kali bertemu atau hanya membahas soal Keenan.